Selamat hari Minggu. Senang sekali kakak bertemu dengan adik-adik walaupun secara online di rumah. Nah, adik-adik sudah siap untuk ikut ibadah sekolah minggu? Nah, siapkan Alkitabnya, uang persembahan, dan duduk yang rapi. Oke, sudah siap? Kakak sapa lagi. Selamat hari Minggu, adik-adik. Apa kabarmu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Puji Tuhan, hari Minggu ini, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu Pop Wasuponda. Kakak undang semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita nyanyi dengan puji, dengan bersukaria, kita memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, aku anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Semuanya pasti bersukacita dengan menyanyikan lagu ini. Yuk, kakak persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Karena kasih-Mu, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Hingga pada hari Minggu ini, kami boleh bersama-sama duduk manis di tempat kami, di rumah kami, untuk bersama-sama ikut dalam kebaktian sekolah minggu. Sertai Bapa, kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami, berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang minggu lalu ikut ibadah sekolah minggu? Masih ingat apa ceritanya? Ya, pasti masih ingat. Oh iya, ada ayat hafalannya. Adik-adik masih ingat? Ayo kita ucapkan sama-sama ayat hafalan minggu lalu. Oke, siap? 1, 2, mulai. Yohanes 20 ayat 29b yang berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, ternyata adik-adik masih ingat. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Deborah. Sudah siap? Duduk yang rapi. Dengarkan yang baik. Mata lihatnya ke layar. Oke. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar
luar biasa. Yes, 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 mantap. Ya, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak dapat berkumpul di gereja untuk beribadah bersama, namun penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Buktinya pada saat ini kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing melalui online. Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 13 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-13. Di bawah satu tema yaitu seorang penabur. Adik-adik, di Indonesia proses penabur ini biasanya dilakukan oleh seorang petani di sawah. Nah, salah satu contoh benih yang siap ditabur adalah benih padi. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Palestina juga berprofesi sebagai petani. Namun, mereka tidak menabur benih padi, melainkan mereka menabur benih gandum. Prosesnya pun sama. Mereka juga harus membersihkan ladang, mencangkul, memisahkan batu-batunya, mengumpulkan lalu membuangnya. Begitupun juga di sawah. Persemaian harus dibersihkan dahulu, dicangkul, rumput-rumput atau semak-semaknya dibuang. Nah, pada saat ini Yesus menceritakan firman Tuhan melalui sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Adik-adik, di sini ada sebuah gambar di mana seorang petani yang menabur benih di ladangnya. Ia menaburkan benih gandum di ladangnya. Namun, terlebih dahulu ladangnya ini harus dibersihkan, rumputnya harus dicabut, batu-batunya harus dikeluarkan, dicangkul bagus-bagus supaya menjadi tanah yang subur. Setelah melakukan pencangkulan, mereka mencabut semak-semaknya, batunya dikumpul lalu dibuang, ladangnya pun menjadi ladang yang subur dan siap untuk ditaburi benih. Namun, ketika seorang petani ini menabur benih, tidak semua benih itu jatuh di tanah yang diharapkan. Separuhnya jatuh di pinggir jalan, separuhnya jatuh di tempat yang berbatu-batu, satunya juga jatuh di tempat yang sudah digarap, namun tempatnya itu cepat sekali ditumbuhi oleh semak-semak. Dan ada juga yang jatuh di tanah yang sangat subur. Nah, adik-adik, benih yang jatuh di pinggir jalan itu sangat cepat dilihat oleh burung-burung, sehingga benih ini dengan mudahnya dimakan oleh burung-burung. Ketika benih yang jatuh di pinggir jalan diambil oleh burung, sudah otomatis dia tidak akan tumbuh karena benihnya sudah dimakan oleh burung ini. Nah, benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu mungkin dia akan tumbuh, tapi ketika terik matahari itu sangat panas, ia pun menjadi layu karena akarnya tidak tertanam baik di dalam tanah oleh sebab terhalang oleh batu-batu ini. Dan ketika sudah mulai panas terik matahari, dia akan mati. Nah, benih yang jatuh di tempat yang sangat mudah tumbuh semak-semak. Nah, mungkin dia akan tumbuh, tapi dia akan tumbuh bersama semak-semak tadi, rumput-rumput tadi. Otomatis ketika benih yang jatuh ini tumbuh bersama dengan rumput-rumput atau semak-semak, tumbuhnya pun tidak maksimal. Mungkin
semak-semaknya atau rumput-rumputnya lebih subur dari benihnya, atau mungkin benihnya akan segera mati karena makanan yang harusnya menjadi miliknya, ini benih gandum, akhirnya dimakan oleh semak-semak tadi, rumput-rumput tadi, dan akhirnya benih gandum ini pun juga ikut mati. Nah, berbeda dengan benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur akan hidup atau tumbuh menjadi benih yang sangat baik dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Contohnya seperti benih ini. Kita melihat dia tumbuh dengan subur dan memiliki buah yang sangat lebat. Nah, adik-adik, ladang diumpamakan sebagai hati kita. Dan benih-benih yang tadi itu diseumpamakan dengan firman Tuhan yang ditaburkan melalui firman Tuhan yang bisa kita dengarkan, baik itu pada saat ini maupun ketika pendeta berkhotbah dari mimbar atau kita mendengarkan di kebaktian-kebaktian. Nah, adik-adik, hati kita harus menjadi ladang yang subur untuk firman Tuhan, agar firman Tuhan itu dapat tumbuh dan berkembang dalam hati kita dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai seperti ladang yang bibit yang jatuh di pinggir jalan, di mana kita pergi ke gereja, tapi kita ke gereja hanya untuk bermain-main saja. Jadi dengan mudahnya iblis membuat kita lupa mendengarkan firman Tuhan. Nah, begitupun dengan benih yang jatuh di batuan. Jangan sampai kita ke gereja hanya untuk bermain. Kita bermain atau kita mengganggu teman kita, sehingga teman kita juga tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, berikutnya ada benih yang jatuh di semak. Kita jangan sampai menjadi ladang yang dengan mudahnya ditumbuhi oleh semak atau rumput-rumput. Nah, mungkin kalau kita ingat, wah, hari ini hari Minggu, saya mau ke gereja, saya mau beribadah. Tapi tiba-tiba teman kita datang panggil untuk bermain. Jangan pergi gereja deh, saya mau pergi main sama teman-teman saja. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Tetapi kita harus menjadi ladang yang subur sehingga firman Tuhan dapat kita dengarkan dengan baik dan berbuah banyak dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan. Ya, adik-adik, kita persiapkan persembahan kita sambil kita menyanyi lagu Segala Milikmu. Nanti persembahannya kalau sudah dikumpulkan, adik-adik minta papa atau mama memasukkannya dalam amplop dan menyerahkannya kepada kakak-kakak pembimbing sekolah minggu. Ayo adik-adik, kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur, kita menyanyi Segala Milikku. Segala milikku ku terima dari Bapa. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa ku berikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan padanya untuk selama-lamanya. Senang-senang hatiku bersenang, senang-senang sampai selamanya. Ku ikut Tuhan selalu, ku serahkan hidupku, bila ku pandang Yesus senang hatiku. Ya, adik-adik,
sekarang kita akan berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di mana ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami juga sudah memberikan uang kami sebagai persembahan. Kiranya Engkau berkati, kiranya uang kami ini dapat berguna untuk pelebaran akan firman-Mu di tengah-tengah kami semua. Inilah doa kami, sambut sempurnakanlah. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, kita harus menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur. Artinya, kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ayo adik-adik, semuanya kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Pure Pure, Benih Ditabur. Tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu hari ini. Kami berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Engkau tetap sertai mereka, tetap menyertai kami, sehingga benar firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke depan hanya dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selesailah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Walaupun kita hanya bertemu di layar kaca, kami percaya firman Tuhan akan selalu kita dengar dan Tuhan selalu menyertai kita. Kakak Melvi ingatkan, dalam keadaan seperti masih sekarang ini, kita masih harus ada di rumah. Adik-adik tetap harus belajar dan bermain di rumah. Kita tetap ikut apa kata orang tua. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.